Tembakan pertama karena Bacon tadi ya, satu player udah cukup low HP. Frankie mendapatkan Scar L, tapi ada close combat dalam sebuah rumah. Dua orang dan Xavier udah mulai masuk ke arah bagian dalam. Mereka tahu mereka harus kuasai rumah ini. Ada touch, itu dia 3 touch. Satu player tadi kita sempat bahas menjadi player baru, tapi di tempat lain justru Dap yang melakukan shotgun shot ke arah box dan 2 tumbang dengan double barrel 2 shotgun di satu tas. Dan Dap ini benar-benar player yang harus diantisipasi lawan-lawan lain karena performanya belum turun sama sekali Junior. Iya, ini bakal menjadi masa depan ini. Apa yang terjadi dari seorang Long? Dia tidak menyadari pada Adib di sebelah kanan, langsung memberikan refresh yang juga cukup cepat dan juga sigap. Dan ya, menjadi PR, butuh satu 8 kit. Namun dari CCTV kita bakal kembali lagi dari area Pochinki, retouch. Terjatuh dia di situ, langsung dikepung oleh Chua dan juga Lamborghini. Ada controlling juga dari Shorty dan juga Nine Noise. Namun ada balap bantuan juga Frankie. Cukup mendekat di situ untuk memberikan coveran. Sedikit menarik mundur dari Nine Noise di situ, meretake posisi biar tidak terbaca. Tapi suara step di Pochinki benar-benar nggak bisa terelakkan. Dan Chua mengambil Shorty, pemain pilar dari Bacon pun akhirnya tertangkap, menyisakan Nine Noise yang sudah diketahui bakal coba dimajuin begitu saja dan bakal selesai sih menurut gue. Tinggal waktu aja yang menentukan, jangan sampai nyetor juga satu demi satu dan majuin begitu saja. Chua tektokan gitu menjadi body block, tapi Lamborghini gagal di upset oleh Nine Noise. 2 poin bahkan di situ dengan pistol dari Inspektur Vijay. Ini dia Inspektur Vijay aka Nine Noise, tapi dari bagian luar tertembak pun terjadi. Sekarang 2-on-1 situation. Bacon hanya menyisakan satu orang di bagian kompleks di depan Ice S. Satu player juga sangat-sangat memberikan performa baik untuk Bacon di beberapa kesempatan sebelumnya. Tapi Nine Noise dan Shorty sekarang hanya menjadi informan. Ice S bahkan masuk ke arah bagian gorong-gorong, tidak memiliki weapon yang prima untuk melakukan shot dari jarak jauh karena Scar L medium range, DBS close combat, dan gue belum tahu scope apa yang dia miliki. Bahkan gripnya adalah laser sight, jadi nggak terlalu baik. Apalagi kalau masih iron sight lebih sulit lagi. Ya, tapi yang lebih pasti adalah pakai Realme C55 sih. Oh iya dong, NFC lagi ya kan? Yes, gripnya pasti cocok banget untuk para pemain PUBG Mobile. Betul. Begitupun dari kameranya juga bisa menambah konten-konten kalian untuk sebagai TikTokers kah atau sebagai Reels kah di Instagram kalian. Tapi untuk dari Pochinki, Bacon hanya menyisakan ISIS yang dimana mereka di Sunhawk bermain agresif kali ini, agresifin balik oleh pemain The Xavier. Tapi emang secara controlling gue lebih milih The Xavier sih. Mereka yang lebih paham untuk bermain di Pochinki. Yeah, tapi bro, masih bisa di-counter oleh Oki Ozora. itu dia, karena Oki Ozora adalah rajanya Pochinki. Rajanya. Tim manapun dia berada, nggak mau pindah pokoknya. Pasti rata Pochinki sama is my city. Siapa tuh yang udah jadi korban? Nero. Peggy Bar. 69. Itu korban-korbannya Oki Ozora loh di bagian Pochinki ya kan? Dulu Nara juga gak sih? Nara, betul Nara. Bahkan sempat didramakan juga ya kan? Iya. Karena nggak mau pindah. Itu 3 tim setidaknya udah kita lihat. Dulu kayaknya seru, tapi Face Clan Mela sih benar-benar gue nggak bakal ngira gitu. Tapi Nozi kayak ya udah, ini kan informasi kayak for well. Akhirnya pindah ke Vampire. Tapi Mela gitu ya. Mela sebenarnya emang high mekanik banget sih. Dia rusher yang menurut gue yang paling diutamakan adalah permainan bomnya. Tapi ada replay di sini bagaimana Nine Noise tadi ngabsenin satu demi satu dengan Inspektur PJ pistolnya yang menyisain 1/0 pelor. Tapi itu kejadian yang sama dengan yang gue alami di klasik baru banget beberapa jam lalu sih. Orang yang pakai pistol gue majuin pakai M4 gue yang kalah loh. Karena pistolnya mungkin tadi ada headshot terlebih dahulu, kemudian baru akhirnya body shot. Makanya Apa tuh? main sama gue. Gue Lu, ajarin cara lo main. katanya lu ikan gak perlu diajarin kan? Jangan ajarin cara ikan cara berenang. Jangan pernah ngajarin ikan berenang. Wah, habis itu kenok. Kejadian 2 tahun lalu ya guys ya. Aduh, memang ya nggak gitu-gitu tuh yang epic ya kan. Waduh, makanan sudah datang. Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih untuk supportnya dari tim PUBG Mobile Indonesia yang sudah menyiapkan buka puasa kita. Semoga ada pahala yang melimpah juga untuk rekan-rekan tim ini. Semoga juga rezeki makin lancar untuk para viewers dan juga semoga sehat selalu untuk keluarga kita semua yang ada di Indonesia. Amin, apalagi dari pertama juga kan. Jangan lupa juga perbanyak ibadah tentunya selama bulan Ramadan. Nanti gue mau buat challenge Gus. Apaan tuh? Yang bisa push S Dominator tapi juga khatam Quran, gue kasih UC. Nanti gue buat postingannya. Tadarus dong ya? Iya dong, harus bisa dong ya kan. Kita cari pahala sebanyak-banyaknya. Karena kan bulan berkah istilahnya gitu. Atau begini Jan. Apa tuh? Aduh ini muslim banget sih tapi sih. Ya kan gak Iya apa-apa sih. juga. Sorry ya buat yang
non muslim ya, bukannya kayak gimana. Mungkin kayak gini. Mungkin kalau lo tadarus kan ada tanda baca izhar, ikhfa, iya, idgham iklab, biguna, iya, idgham bilaguna. Lo kasih challenge setiap ayat ini ada berapa idgham biguna dan idgham bilaguna yang terjadi dari Masius. Langsung tertangkap basah dia di situ. Dan sayang banget Tandeman lapar berarti berkurang satu. Betul sekali Genesis ya. Memang ini dari kemarin nyulitin Youth Alliance. Sekarang nyulitin Void tapi dari Als di sana udah low HP Cannon. Nanti karena bagian M4 yang kali 3 gue suka banget pergantian scope seperti ini. Berarti dia lagi bener-bener prime. Tidak dalam kondisi tertekan dalam artian permainan tetap on point. Dari West knockdown juga. Lapar with a great mini 14 dari bagian yang jauh. Close combat kali ini Als melawan Alva. The Nate yang Cook dari Als. Matang 2, 1. Oh no Alva. It's not a good situation. Alva meletup dengan sangat sempurna dengan tembakan dari bagian jauh dan Als melakukan Cook Nate dengan matang 2 on 2 situation. Tapi sepertinya dari Als tidak akan bisa untuk di take down dengan mudah karena jarak yang jauh bahkan Alva juga di take down. Tembakan dari Als dengan mini 14 hampir menumbangkan Cannon tapi masih bisa untuk melakukan sebuah hiding position. Walau begitu, dua tim ini tidak dalam kondisi yang prime. Dua-duanya rugi karena tidak masuk zona dalam waktu cepat. Yes. Masih terus berlanjut lagi bagaimana permainan dari kedua tim ini. Dan ia lapar. Salah satu pemain timnas dari Indonesia untuk SEA Games di Kamboja nanti. Cepat dia atraktif lini 14-nya mendapatkan kepala dari pemain-pemain dari Genesis Als terutama di sebelah kanan yang tidak terbaca posisi dari pemain-pemain Void ini. Namun masih terus berupaya Kinan. Dan juga lapar di situ berupaya revive karena ini masih stage 1, masih ada kemungkinan tapi tidak untuk defense. Mereka mencoba mempegat untuk menjadi gatekeeper terhadap tim dari Secret. Akhirnya satu lolos tapi tidak untuk 3 yang di belakang LDG. Itu dia, 3 di belakang bahkan memutar ke arah bagian belakang karena memang sudah sangat tidak mungkin untuk melewati hal atau tempat tersebut karena dijaga ketat oleh Geek Slate. Di tempat lain Alva tidak sempat untuk dilakukan revive dan bahkan iKids, satu player tim Secret tidak bisa kemana-mana, langsung meluncur ke arah bagian lautan. Oke. Face Clan lagi-lagi ada di bagian tengah. Ini adalah tempat yang biasa dimainkan oleh Morp 2 tahun lalu ya ketika masih ada No Mercy di sana di bagian sekitaran pertigaan Georgiopol. Ya karena pertigaan ini cukup bukan sentral ya apa ya. Lebih ke arah bisa controlling semua arah mata angin, bisa terlihat visionnya dengan enak gitu. Nggak cuma sentral aja. Kalau sentral kan lebih saya bagian yang tertutup ya udah lo diem gitu saya tapi enggak. Untuk pertigaan Faceland ambil ini luar biasa sekali bertemu dengan tim dari Bigetron Red Villains tapi di controlling timur tadi gue melihat adanya tim Javos dan juga RRQ nampaknya mereka ada satu arah rotasi tapi tidak untuk Faceland tapi Red Face ngambilin PBE dulu. Void nampaknya sulit untuk terus bertahan karena jauh dari circle. Blue Zone pun juga sekarang nggak kelihatan ya berapa kilometernya ya? Nggak kelihatan. Tapi ya dari lapar tadi ya setelah menumbangkan 1 terkena DPS dari zona dan bahkan Cannon nggak punya healing sama sekali. Dari Mas Richie mendekat dan lapar sepertinya melakukan atau memberikan laporan bahwasanya tidak bisa melakukan revive, tidak bisa melakukan backup secara sempurna dan gampang karena Mas Richie menjaga di sini. Disiplin banget dari Genesis juga. Mengcook sebuah nade lempar ke bagian lapar and that's it. Lapar pulang ke lobby. Ternyata tembakan akhirnya melakukan M ke bagian lapar. 1 tersisa bagi masing-masing tim Void dan juga Genesis untuk di stage yang kedua. Ini nih Master Ichi nih beruntung lo nggak di PMPL ID. Kalau di Iya PMPL ID udah gue komenin lo bacotin kayak gitu. Sekelas PMSL. Granatnya masih lul. Iya mendingan Eldoge yang main gue taruh nih di tim Genesis ya. Iya bener. Jadi milih nge-case apa jadi player PMSL? Nge-case lah. Jadi player PMSL gue ngasih poin namanya ya kan. Tapi ya udah ini akan bergerak ke arah bagian Milta karena memang dijaga juga sama player Void yang lainnya. Dan ya ini memang zona kanan tadi atau rotasi dari kanan akhirnya saling menubruk bahkan belum masuk ke dalam zona. Di bagian sekitaran Georgiopol, DBD yang tadi cukup agresif ke arah bagian Face Clan justru 1 terculik oleh Bigetron kah? Kita lihat Bigetron sudah mendapatkan 1 eliminasi berarti memang eliminasi tadi datang untuk Bigetron Red Villains. Oke. Dan ya untuk tim Alter Ego seperti biasa nge-ghost dia. Gue belum tadi melihat juga mereka akan datang untuk Drabis. Setelah tadi berkutat di Pochinki, akhirnya bersama Frankie di situ dia bercoba berduet untuk menjadi pembegal-pembegal dari tim Secret yang datang dari SMB. Ketika touchdown bisa ke tengah-tengah dari Irangel, tidak terlalu baik mereka terculik 1 lagi di situ. Dan ya, Kids mencoba untuk berupaya 1v1 di situ bersama Frankie, tapi Frankie seperti biasa flicknya
Seperti ya flick-flick pro player pada umumnya menahan, tapi Kids nampaknya tidak ingin melanjutkan fight tersebut yang terlihat di minimap tidak ada coveran lagi untuk tim Secret. Ini player-player atau tim yang di drop zone-nya berada tabrakan-tabrakan atau dalam jalur rotasi early-nya berada dalam tabrakan-tabrakan. Voin kemudian juga dengan Genesis. Di bagian Pochinki ada Xavier dengan tim Bacon membuat mereka cukup lambat untuk masuk dalam zona karena harus memang memaksimalkan lootingan mengingat zonanya menuju ke arah bagian atas. Sementara kita lihat tim-tim Indonesia, Alter Ego, Javos, RRQ, Bigetron sudah berada di dalam zona. Dan ini menjadi menguntungkan bahwa saya kandidat kita cukup banyak kecuali Voin yang hari ini entah mengapa tidak terlalu maksimal karena memang terlalu banyaknya tim-tim yang ada di sekitar. Tapi ada apa Junior? Spot AE kayaknya lebih bagus sih menurut gua sih. Oh. Gua lebih suka spot yang ada AE-nya. Yang ada AE-nya. Yang Yang ada tempat di AE. AE, tapi controlling atasnya ada Hail. Ini yang menurut gua mengerikan. Begitupun ada susulan dari Geekfam. Gue rasa bisa lah mereka untuk jaga body system asalkan ada yang gue bilang kemarin, lo untuk di open field jangan lagi ya terlalu aspeknya berjauhan, tapi tidak untuk Hail. Flash sudah diketahui oleh Mika, lumayan tadi cicilan setengah darah lebih terserap, dan Geek nampaknya masih terus meliuk-liuk mencari entry yang lebih nyaman lagi tanpa ada begal-begalan. Ini Mika lagi bulan puasa agak humble ya, OP-nya dihilangin sama dia. Jadi Mika biasa ya kan? Oh iya, biasanya Iya kan biasanya Mika OP ya kan? Ya Jadi juga mungkin ya. karena bulan puasa ya kan agak stay low gitu. Tapi tembakan dia tadi cukup baik untuk memberikan suppressing ke arah bagian Hill. Ini Junior 2 kali nih jatuh nih gue lihat di alatnya ya. Tapi ya udah kita kembali ke game. Geek masih menunggu-nunggu di bagian luar ini yang sering dibahas oleh para analis sebagai creating momentum. Di mana mereka nggak serta-merta mentang-mentang kosong dikit langsung menuju ke arah bagian tengah, tapi spotting terlebih dahulu, mapping terlebih dahulu apakah mungkin untuk masuk secara cepat atau tidak, clearing terlebih dahulu atau tidak. Dan ini dia spot legend di sekitaran pesawat rusak dan didiami oleh Sam 9 yang di dekat mereka sudah ada Bigetron Red Villains. Oke. Sam 9, Dep. Pemain yang mengerikan sekali ini untuk poin-poin yang dia dapatkan untuk tim dari Sam 9. Yes. Dari dia sendiri pemain yang mungkin mahal di bursa transfer selanjutnya untuk di Malaysia. Tapi mereka mengambil sisi shooting range yang menurut gue ya visionnya cukup oke terbuka. Tapi pendapatan mereka tidak terlalu baik. Untuk Hale setelah keculik status Sky Orni, pemain yang ditransfer dari Buriram United tadi, akhirnya mereka sedikit menahan temponya mereka dan ada timing yang diambil lebih dahulu oleh Geekfam. Salah satu spot yang paling ini mainstream sekali kalau lo ke shooting range, ini spot yang paling menjadi utama pemain-pemain ambil. Kalau nggak di sebelah kanannya lagi tuh. Betul, tapi tahu nggak, gue seneng banget tim Indonesia berarti belajar banyak. Di third party sebelum PMSL kemarin yang akhirnya Alter Ego sempat ramai dengan Bigetron Red Villains, ini berarti belajar Javos sama Bigetron nggak langsung mengambil ke spot tersebut. Karena berbahayanya adalah spot tersebut kalau tiba-tiba di atasnya dijaga, sebagaimana lu bilang tadi ada Hale mungkin nanti datang atau tim-tim lain, akan bisa ditembaki secara mudah. Dan ini lihat bagaimana pergerakan dari PJV yang menyebar ke arah bagian kanan, cari titik-titik masuknya walaupun sekarang tidak mudah karena lagi-lagi ada RRQ yang melakukan gatekeep. Sementara di bagian kiri, BTR dalam waktu dekat akan menghadapi dua tim, sisa tim Secret dan juga tim DBD. Oke. Dan ya, bagaimana sekarang Circle yang lebih mengerucut lagi ke arah flat door yang terbuka tapi tidak untuk Yuhai. Dia terkena oleh Blue Zone dan juga satu rekan senegaranya dari tim Secret, Aizen di situ yang masih ingin mencari juga Yuhai. Lo ada di mana? Dicari di situ. Dia nggak tahu kalau Yuhai itu udah tertakedown oleh Blue Zone kah? Dan ya terlihat jadi poin yang sangat amat mudah dan kita berharap ada kebijakan Red Villains yang lain. Raizen memberikan bala bantuan juga di situ dan mudah-mudahan menjadi 1 poin tambahan. Let's go. Dapat nggak? Dapat. Hah? Dapat. Fix. Oh ya, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Raizen, satu player dia dapatkan kembali lagi menjadi 2 eliminasi yang didapatkan dan Zvavel sepertinya yang bermain tadi atau Satar. Zvavel sudah melakukan maju ke arah bagian depan bersama dengan Liquid untuk mengamankan bagian bibir zona. Karena tidak akan mudah, cukup open field dengan kendaraan-kendaraan didapatkan sedang mencari titik yang penting untuk bisa dimainkan. Sementara kali ini kita lihat FaZe Clan dan DBD close quarter combat terjadi setelah sebelumnya FaZe Clan menarik mundur. Sekarang fight tidak terelakkan. Jimmy Cook sebuah nade di bagian atas dia udah ada pergerakan dari FaZe Clan. Tembakan dilakukan tapi belum ada knockdown yang terjadi. Jimmy sedang berdansa di bagian high ground ini masih mencari di mana letak dari player dari FaZe Clan tapi belum ada knockdown. Mundur
mundur terlebih dahulu. Tukar menukar utility yang terus terjadi. Tapi Nate karena Mela masih bisa bergerak. Ini dia The Master Nate. Tapi dia yang terkena Nate terlebih dahulu dari seorang Yen player DB. Ini yang gue bilang bahaya banget. Lo lihat kan tadi Mela megang Bob, May survive dan juga satu lagi Malah Norman megang juga. Megang juga. Iya. Kenapa lo pegang semua gitu? Salah satu itu mesti ada yang bom. Jadi pelajaran buat kita semua. Ketika ada teman yang engage, raser engage, lagi cooking granat, kita harus benar-benar covering pakai senjata juga di belakang. Jangan sampai net juga semuanya. Jadi nggak ada yang covering fire untuk ke sisi atas dari DBD. Tapi DBD ketika Mel terjatuh, dia langsung mengambil sisi jalan di sebelah kanan dan Morman pun tertangkap juga dari Jimmy OP. Benar-benar UMP yang masih selalu diandalkan untuk bermain close quarter combat juga. Tapi DBD Yen masih sedikit menudur lahan dia. Nah, ada Pintor di sisi belakang di situ dan dia terlihat dengan cukup jelas. Tapi tidak. Bom, bala bantuan dari sisi Mela pun masih bisa memberikan trap untuk pemain-pemain DBD tidak terlalu maju ke spot teritorial dari First Clan. Still, what a class gameplay dari seorang Mela. Kali ini tembakan dari bagian jauh, Liquid di sana setidaknya tembakan ke bagian depan dan Jimmy pun Bigetron Red Villains mengambil keuntungan tertinggi, dapat 2 eliminasi lagi, 4 menjadi total kali ini untuk Bigetron Red Villains. Ya, tapi langsung menjadi informasi makanan yang diserap oleh pemain-pemain Face Clan. Mereka langsung aware Push ketika datang. Tapi ini Bigetron sebenarnya momen mereka sih harus lebih mendekat lagi, tapi tidak terburu-buru. Mereka masih menempatkan posisi karena di satu titik bukit ini memang kalau lo coba ngumpul bakal bisa menjadi bencana juga sih. Jadi blunder. Itu dia. Akhirnya masih menjaga di bagian belakang dan PJFA kali ini mencoba untuk melakukan sebuah tembakan ke bagian justru Araki. Ini dari bagian belakang NRP King mendapatkan satu player tersebut, tapi Mika maju sebagai player yang akhirnya melakukan clutch. What? Menumbangkan seluruh player Javos, tapi dari bagian jauh Alter Ego Ares by Rosemary menumbangkan juga seluruh player Geekslate, membuat kali ini RRQ bisa masuk. Alter Ego pun demikian, seluruh player dari bagian shooting range rata pulang ke lobby. Lo ngeri ya, ini circle yang benar-benar tadi pas Ryzen dapetin pemain TS. Gue bukannya meremehkan aim dari Ryzen, tapi sebegitu menyakitkannya damage Blue Zone. Jadi kayak gue ragu, mungkin tadi Blue Zone yang dapetin. Kedua, yang dimana lo bermain close quarter combat di open field ini, semua tim pasti ada third partinya. Pasti Banget. Karena circle seperti ini nggak banyak obstacle Betul. yang menghalangi tempat kita. Apalagi bagian shooting range yang tadi gue bahas. Baru gue bilang Javos mengambil pelajaran cukup baik dari third party sebelumnya. Mereka turun, mereka coba ngabisin Geekslate, tapi yang mereka tidak aware adalah permainan-permainan dari bagian atas yang lagi-lagi akan sangat mudah menghabisi mereka. Ya, sebelum lagi tadi mereka juga cukup terburu-buru untuk membuka tembakan. Spot yang mereka tempati juga agak kentang nanggung di landai-landai yang di tengah-tengah seperti itu. Microboy pun tadi membuka tembakan dengan cukup terbuka dan ya bisa jadi pelajaran untuk Erangel selanjutnya. Tinggal mendukung tim yang masih ada, Alter Ego terutama. Mereka dapat posisi yang bagus banget tadi yang seperti udah gue bahas di stage 2 ataupun stage 3 tadi. Karena posisi dari Alter Ego yang paling menguntungkan dengan obstacle-obstacle yang mereka miliki. Tinggal bagaimana body system dan juga kerapatan dari masing-masing player ini bisa mereka terus jaga konsistensinya. Tapi gue mau komen sedikit. Dengan 360 peluru yang tadi gue lihat ada di Rosemary. Rosemary. Ini menandakan memang dia kayaknya ya benar-benar dimanfaatkan sebagai tukang tembak gitu dari timnya. Semoga ada 5, mungkin Nate yang nggak banyak dibawa oleh Rosemary. Bawa 2 atau 1 mungkin menjadi maksimal. Molly tidak dia bawa, mungkin seperti itu ya. Karena 360 peluru, senjata keduanya AKM, berarti menandakan memang Rosemary, lu harus nembak ke orang-orang, lu harus knock ke orang-orang. Karena kalau sudah ada perintah tembak, maka tembak. Gitu dia. Jangan lupa pakai sarung tangannya juga gitu. Jadi biar bersih gitu kan. Itu dia, jangan sampai ke tembok ya dong. Betul. Jangan kayak Liquid. Udah ada atasan, kamu Liquid harus tembak di jam segini, arah mata angin segini. Ketika udah dapat instruksi seperti itu, laksanakan dari atasan. Iya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Berarti Igelas Favel gitu kan. Betul. Itu dia. Betul. Tapi ya kali ini masih ada swarming in, masih ada pergerakan yang ya mungkin bisa dikatakan cari posisi lah. Ini dari Sunoa sih yang kali ini agak gemeter ya mungkin antara pahanya gitu kan. Karena tinggal 1 orang dan dikelilingi oleh player Alter Ego. Belum ada blunder menurut gue dari Alter Ego di game kali ini. Tinggal bagaimana memaksimalkan untuk masuk dalam zona yang tidak mudah. Karena RRQ menjaga dan warna oranye itu Sam9 harusnya juga ya. Udah menjaga di dalam zona. Tuh, masih ada 1 nyamuk yang benar-benar harus dijaga dari pemain-pemain dari Alter Ego. Ini kalau mereka tidak dapetin 1 ini bisa di backstab begitu saja. Tapi Nerpeko sudah ada 3 player yang lock. Fnatic, Potato, dan 1 lagi Rosemary tentunya yang terus bakal ngarah dia. Tapi tadi yang 1 player ini warna pink.
Apalagi nih yang warna pink ini nih, Jan? Box Tunggu gaming satu. tentunya. Oh, bacon apa box ya? Box. Aduh, kok jadi beribet sih box. Box ya, lo yakin ya? Yang di dekat dia box gaming. Oke. Itu bacon yang di tengah tuh, sendiri tuh. Oke. Nah, itu dia ya, kita lihat Gua lupa kali ini. warnanya. Sorry ya guys, kalau mungkin agak-agak nggak fokus, malum puasa hari pertama ya kan. Ya. Ya, begitu deh teman-teman semua Makasih ya. Aldogi sudah mengcover, tapi tidak untuk tim dari Hale. Mereka harus berkutat di situ dengan menjaga beberapa tempat yang mereka miliki. Box Mungkin saja nantinya RRQ juga berpindah fokus ke arah sisi bawah. Tapi yang masih mengerikan adalah Face Clean. Mereka walaupun kehilangan Morman, tapi tidak pernah kehilangan akal untuk coba entry. Tapi tidak, ternyata ketika mereka ingin bermanuver, dibatasi lagi oleh Tiger di situ. Jangan kelamaan megang bomnya. Dan akhirnya Nerpeko dari area kejauhan. Eagle Eye yang benar-benar bisa lihai mendapatkan satu takedown. Yap, dibantu juga tembakan-tembakan oleh Face tentunya, dan Mr. Five. Tumbang kali ini meledak menjadi eliminasi bagi RRQ. Sangat tidak mudah untuk masuk, dan teman-teman harus mengapresiasi pergerakan RRQ di mana mereka sudah dapat zona tapi mengirimkan satu player ke arah bagian luar untuk benar-benar crossfire ke arah tim lawan. Dalam konteks ini adalah Hale untuk tidak bisa masuk secara mudah. Tidak bisa masuk secara mudah karena tembakan datang dari atas, datang dari Voldemort di bagian kanan yang membuat Hale kali ini lihat mobil yang banyak tiba-tiba semuanya hancur. Karena kalau dari RRQ, Nerpeko dan Asa di bagian atas itu nggak bisa nembakin mobilnya. Tapi ketika Voldemort bergerak, itu mobil dua-duanya tembak. Tapi ini dia, box satu menit terakhir, Sunowas terlihat oleh Rosemary. Rosemary tidak! Satu-satunya antitesis bagi Rosemary adalah Happy Birthday. Dan bahkan tumbang membuat Alter Ego menyisakan dua active player, Sunowas. Ini ngeselin banget. Oke, nggak apa-apa. Tapi tidak, ternyata RRQ pun mengambil celah tersebut, kesempatan tersebut ketika Alter Ego belum meriset lagi, hanya misalkan Fnatic yang pasti akan hidup. Dan ya, kita harap Fnatic masih menjadi last man standing yang bisa menjaga konsistensi Alter Ego di late game. Dari perlahan, Mort masih terus mencari lagi celah-celah elimination ataupun takedown untuk RRQ bisa lebih aman lagi di spot ini. Dan Sam9 masih belum ada pergerakan loh. Mereka benar-benar bertahan di kepungan pesawat itu. Iya. Betul banget, dia benar-benar memanfaatkan bagian bangkai pesawat secara maksimal ya. Kali ini kita lihat Sam9 akan melakukan stay low aja, sementara dari Alter Ego Fnatic 7 granat dia punya, lemparkan terus ke arah bagian depan. RRQ bermain di bagian pinggir, hati-hati jangan memadat dua player RRQ karena kalau granatnya connect karena dua-duanya ternyata Mort terkena splash damage. Dan bermain pragmatis saja, sepertinya Asa akan agak mundur ke arah bagian belakang, mengganti ke arah bagian yang lebih sehat tentunya, mencari dimana Fnatic. Asa datang, udah mulai melakukan bagian ke arah bagian depan, diketahui letak pasti dari Fnatic, akan ada tembakan dari Nerpeko, belum, ternyata itu dia, tembakan dari Nerpeko terjadi. Fnatic low HP sekali, smoke, udah nggak ada nade, hanya ada agresivitas yang bisa dilakukan oleh Fnatic dalam waktu ini. No, nggak cuma RRQ, ternyata Sam9 pun juga tadi gua melihat juga beberapa pelurunya juga mengarah ke arah Fnatic, tapi Asa masih terus ingin mendapatkan dari Fnatic, bertukar posisi terus walaupun termakan oleh Blue Zone juga, tapi ya ampun Asa, lo harus naik lagi, bermanuver ke arah sisi barat biar lebih aman dan nyaman. Dan Bigetron Net Villains juga mereka bergerak dari sisi, Bigetron Net Villains yang ada di barat perlahan masuk ke tengah. Tadi RRQ maksud gue adalah sisi timur, dan Fnatic pun ada sedikit waktu untuk rehat dari tembakan-tembakan entah itu dari Sam9 ataupun dari RRQ. Betul sekali, karena dua tim itulah yang dari tadi melakukan gempuran ke arah Fnatic atau Alter Ego secara tim. Bacon satu orang, Hale menyisakan dua player juga. Mereka akan menjadi dua tim yang tentu tidak akan bandel, tidak akan melakukan banyak gerakan karena memang secara kuantitas sudah di bawah tim lainnya. Tapi RRQ masih sangat pede dengan jumlah player yang masih cukup banyak, itu 3 orang. Bagi yang mereka miliki dengan cukup banyak juga membuat mereka terus melakukan aksi bagi men untuk mengetahui di mana letak lawan dan mungkin baiting agar bisa ditembak oleh kawan yang lainnya. Yes. Dan Hale pun mereka masih santai-santai aja karena posisi mereka memang berada di posisi yang kentang. Ada di low ground juga pemain-pemain dari Hale-nya. Flash ya, terutama dari sisi bawah. Kalaupun mereka naik, ini bakal menjadi makanan yang empuk banget untuk BTR di sebelah kiri, RRQ di sebelah kanan. Benar-benar get slow, menunggu timing di 1 menit belasan detik lagi. Tapi Sam9, mereka untuk lurus terus sih terbuka sih. Ini duluan sama Bigetron Net Villains. Harus ada pergerakan estafet menurut gue dari Bigetron Net Villains untuk mendapatkan spot di pinggiran circle sisi atas ataupun baratnya. Itu dia, tapi Sam9 dalam waktu bersamaan juga mempunyai obstacle yang cukup
kuat ya. Batu-batuan ini akan membuat Ya. mereka sulit untuk tertembak. Mungkin RRQ mempunyai high ground atau kondisi yang lebih tinggi daripada Sam9. Tapi dengan batu-batuan ini, lihat akan menjadi sebuah natural obstacle yang tidak mudah. Tapi di waktu yang bersamaan, dari Sam9 bisa melakukan pick off. Nerpeko akhirnya mengakhiri dari Fnatic di hashtag yang ke-6. Namun begitu, untungnya poin tetap menuju ke arah tim Indonesia. Bigetron dan juga RRQ menjadi dua tim terakhir dari Indonesia yang ada di game kali ini. Yes, dari Swavel sudah mengetahui informasi di puing-puing pesawat ini harus ada yang dia batasi beberapa bom masuk. Itu bom yang hoki nggak sih menurut gua? Kayaknya bom yang tidak terlalu karena buat trap doang, tapi Adips itu masuk ke makan trap tersebut. Bro. Dan itu debate oleh Deus, berarti memang Deus Liquid. Nice banget, akhirnya Mantap. dua didapatkan membuat 3 melawan 2. Ini akan maju ke arah bagian depan. Ryzen 1v1, 1v2 ternyata tembak Ryzen. ke belakang. Sam9 tumbang 3 player misalkan satu saja. Ini kekuatan Red Villains menumbangkan 3 dengan bom dan juga Bagiman. Lemparkan smoke terlebih dahulu. Ryzen mungkin ada upaya melakukan revive dari Liquid, tapi harus tetap aware. Lihat permainan mereka tetap aware, tidak terburu-buru untuk mencari di mana Lung dan juga Dap berada. Tapi dari Dap melakukan sebuah high toss nade ke arah bagian depan. Please nggak kena, please nggak nyampe dong. Dan Ryzen masih bisa di-revive. Keuntungan di sini adalah mereduksi player Sam9. Tidak hanya mencari kemenangan, tapi setidaknya mereduksi dan dapat keunggulan di bagian zona utara. Mereka bisa masuk selepas ini. Tapi Bacon harus tumbang. Di tempat lain, Hale mendapatkan 1. Mort tumbang menjadikan keadaan berimbang. 2 melawan 2 antara Hale dan RRQ. Ini fight-nya culik-menculik ya di bagian late game kali ini, Junior. Yes, tadi memang poinnya adalah di bom dari Swavel. Itu pun bom yang nggak disangka-sangka juga. Dan akhirnya Liquid pun memberanikan diri. Tapi tidak untuk RRQ. Mort masih terus coba di-push, di shield, di-engage, di-dive. Oleh satu pemain dari Hale Get Slow. Flash pun belum berani. Ini cukup berani sebenarnya Get Slow. Dia masuk ke kandang RRQ yang dimana Asa di situ udah bersiap diri banget untuk memberikan tembakan-tembakannya. Tapi lihat untuk Ryzen sudah dibangkitkan kembali. Masih terus berputar-putar untuk mencari detail-detail pemain dari Sam9. Karena controlling di utara mesti harus menghabisi Sam9 terlebih dahulu. Ketik Indopride-nya, ketik BTR Win, ketik Viva RRQ sekarang juga guys. Kenapa? Karena memang kita butuh banget. Karena gue yakin 101% piala PMSL akan ada di tangan Indonesia. Walaupun ini memang masih awal-awal, tapi start mereka sangat amat baik sekali ini ya loh. What a good shot datang dari Bigetron Red Villains. Dan bahkan ada lagi sebuah end untuk Bacon membuat tim Indonesia masih strong di bagian late game. 2 di antaranya bahkan tembakan dari Dap. Memang satu player ini sangat mengganggu, tapi Liquid, let's go again. The game changer and all Indonesia at the end. RRQ melawan Bigetron Red Villains. Indo Pride-nya BTR Win apa Viva RRQ nih guys. Ramaikan kolom komentar sekarang juga tentunya. RRQ, satu player yang sedang melakukan healing itu Mort. Bigetron pun demikian, tapi keadaan akan menjadi imbang 3 melawan 3 nih Junior. Bigetron bersama RRQ ada di late game. Dapetin WWCD. Bigetron bersama RRQ. Late game-nya siapa? Ini yang menentukan. Akhirnya tembakan dari Ryzen. Dapatkan Asa 3 melawan 2. Ini Red Villains benar-benar geragas. Hati-hati, baginya udah berasa. Dan Ryzen tertumbangkan. Tembakan dari Swavel. Hit fire sayangnya tidak melakukan sebuah... Eko tumbang dengan Nate. Liquid game ini sih benar-benar mubah segalanya. 2 on 1. Mort melawan 2 player dari Bigetron Red Villains. Tapi harus gue akuin MVP Liquid sih. Liquid kalau dia nggak benar-benar atraktif dan juga bomnya tadi nggak dapetin ke sebelah kiri dan finishing. Congrats untuk tim Bigetron Red Villains dan lihat Swavel nih. Lihat. Lihat. Gen. Mana nih selebrasi lu yang telinga itu? Oh, belum. Nggak dikeluarkan. Karena sama-sama tim Indo kali ya. Ya udahlah. Atau baru